Bab 256, Alasan Sebenarnya. Suni terdiam beberapa saat. Gema. Baju besi emas yang aneh itu sebenarnya adalah salinan dari makhluk mimpi buruk yang rusak yang aneh. Makhluk seperti apa yang berbentuk baju besi? Tapi sekali lagi, fakta bahwa itu terlihat seperti baju besi tidak berarti hanya itu yang bisa terlihat. Ciri utama dari armor emas itu sepertinya terbuat dari logam cair. Logam itu selalu mengalir dan bergerak, menyelimuti tubuh Gunlaug seperti lapisan kulit kedua. Satu-satunya hal yang tidak pernah berubah adalah permukaan seperti cermin yang berfungsi sebagai wajah. Bukan tidak mungkin untuk membayangkan bahwa masa logam hidup itu, sebenarnya, bukanlah memori melainkan gema yang aneh. Bukan tidak mungkin, tapi sedikit peregangan. Melirik Nevis, Suni bertanya, "Bagaimana kamu tahu ini?" Dia ragu-ragu untuk beberapa saat, lalu berkata, "Kamu sudah tahu bahwa kita memiliki sekutu di dalam kastil. Dialah yang memberitahu kita." Mata-mata misterius itu lagi. Suni semakin yakin bahwa orang ini berpangkat sangat tinggi di antara para pelayan Bright Lord. Hanya seseorang yang sangat dekat dengannya yang tahu rahasia sepenting itu. Faktanya, Suni berharap tiran paranoid itu tidak akan pernah membiarkan siapapun mengetahuinya. Mengapa salah satu antek paling setia Gunlaug membantu musuhnya? Apakah itu semua jebakan rumit yang diatur oleh Bright Lord sendiri? Melihat Changing Star dengan cemberut di wajahnya, dia bertanya, "Bisakah sekutumu ini dipercaya? Jika dia benar dalam tebakannya tentang identitas mata-mata itu, yah, semuanya akan menjadi rumit." Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata datar, "Terpercaya? Tidak juga. Tidak pernah, sebenarnya. Namun, kami dapat mempercayai informasi yang diberikan kepada kami." Dia mengangkat alisnya. "Dan kenapa begitu?" Nevis mengangkat bahu dan kemudian menjawab, suaranya acuh tak acuh, "Karena aku satu-satunya kesempatan bagi siapapun di sini untuk keluar dari tempat terkutuk ini. Dan Gunlaug tidak." Menarik. Jadi, salah satu jajaran teratas pasukan Bright Lord adalah seorang oportunis yang sangat ingin kembali ke dunia nyata untuk mengambil risiko mengkhianati tiran yang kejam. Orang itu telah setia kepada Gunlaug karena tidak ada alternatif yang lebih baik. Tetapi kemudian berubah sisi begitu putri terakhir dari klan api abadi muncul seperti keajaiban dan berjanji untuk menyelamatkan orang-orang di Forgotten Shore. Sekutunya itu entah terpengaruh oleh retorika Nev seperti orang bodoh malang lainnya di kota kegelapan atau yakin akan berakhir di antara sedikit orang beruntung yang benar-benar memiliki kesempatan untuk selamat dari apa yang akan datang. Atau hanya mengetahui sesuatu yang tidak diketahui Suni. Bagaimanapun, Changing Star tampaknya yakin dengan informasi yang diberikan mata-mata itu, jadi dia tidak melihat alasan untuk meragukannya. Bagaimanapun, dia tidak lebih naif atau percaya daripada dia. Nevis telah mempelajari seni sinisme dari yang terbaik. Kai, yang mendengarkan percakapan mereka dengan sedikit rasa ingin tahu, tiba-tiba berdeham. Aku sangat menyesal menyela kalian. Tapi aku hanya ingin bertanya. Karena kita telah menemukan sisa-sisa Tuan Pertama dan memiliki memori yang sedang kalian diskusikan ini. Apakah itu berarti ekspedisi telah berakhir? Sudahkah kita benar-benar mencapai tujuan kita? Benarkah? Memang, tampaknya itulah masalahnya. Namun, Suni lebih tahu. Dengan senyum ramah, dia menggelengkan kepalanya. Tidak sobat, tujuan dari ekspedisi ini belum tercapai. Pemanah yang menawan menatapnya dengan heran, tapi bukankah kita mendapatkan sesuatu yang akan membantu kita mengalahkan Gunlaug? Nevis juga menatap Suni,
senyum halus di bibirnya. Ya, Sunny, apalagi yang harus kita lakukan? Beritahu. Dia menyeringai. Yah, ini sangat sederhana, sungguh. Ya, Anda memberitahu kami bahwa alasan petualangan kami ini adalah untuk menemukan cara untuk menggulingkan Bright Lord, dan itu pasti alasannya. Tapi bukan itu alasan utamanya, bukan? Casey menoleh sedikit untuk mendengarkannya dan mendesah. Wajah Kester, sementara itu, berubah muram. Evie sepertinya tidak peduli. Nevis, sebaliknya, hanya tersenyum lebih lebar. Kalau begitu, apa seluruh alasannya? Sunny menunjuk mulut terowongan di depan mereka. Untuk menyelesaikan apa yang tuan pertama telah mulai, tentu saja. Kai melihat antara dia dan Changing Star, tidak yakin apa yang sedang terjadi. Apa maksudmu? Tepatnya, Sunny mengangkat bahu. Pikirkan, Kai, kita melihat peta yang sama. Simbol apa yang digambar di ujungnya, dekat tempat ekspedisi tuan pertama menghilang? Pemanah yang menawan itu mengerutkan kening. Itu, ada 3 mahkota, tanda tanya, dan palang merah. Sunny tersenyum. Tepat, ada 6 salib yang digambar di peta, masing-masing menandai salah satu patung tanpa kepala. 2 di timur kota kegelapan, 1 di utara, 1 di barat, dan 2 di selatan. Kami telah mengunjungi salah satu dari kedua patung itu terletak di selatan. Disitulah matriark laba-laba menganyam sarangnya. Dia menoleh ke Nevis dan berkata. Senyumnya hilang, jadi kebenaran dari semua itu adalah bahwa tuan pertama tidak pernah benar-benar bermaksud untuk menemukan jalan melalui pegunungan Hollow. Bukan, dia bukan orang bodoh yang akan melakukan sesuatu yang salah arah. Tidak. Dia datang ke tempat terkutuk ini untuk alasan yang sama kita ada di sini. Untuk menemukan patung terakhir. Changing Star terdiam sebentar. Ketika kesunyian hampir tidak nyaman, dia tiba-tiba berkata, itu betul. Kai menatapnya heran. Tapi, kenapa? Tidak, tunggu. Apa pentingnya patung itu? Nevis menghela napas. Ini adalah sesuatu yang orang hanya bisa melakukannya secara sukarela. Siapapun yang tidak ingin melanjutkan dapat tetap tinggal dan menghindari mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertempuran. Bahkan, beberapa dari kita mungkin harus melakukannya. Dia berbalik menghadap terowongan, terdiam sebentar, dan kemudian berkata, ya, di suatu tempat di depan ada patung kuno lain. Akan ada makhluk kuat yang menjaganya. Aku tidak tahu persis apa penjaga itu, tapi kita harus membunuhnya. Siapapun yang mau bertarung bisa bergabung denganku. Lainnya bisa tetap kembali dan menunggu kepulanganku. Dia melirik anggota kelompok dan menambahkan, namun, jika kamu bergabung denganku, kamu harus mengikuti satu aturan sederhana. Apapun yang terjadi, kamu harus tidak memberikan pukulan terakhir pada makhluk itu. Kecuali kamu telah mencapai dan menyentuh patung itu terlebih dahulu. Shadow Slave Bab 257. Jadi begitulah cara kerjanya. Awalnya, Sunny curiga bahwa Sat Memories yang misterius hanya diberikan kepada mereka yang berhasil membunuh makhluk mimpi buruk tertentu yang tinggal di dekat patung tanpa kepala. Namun, kebenarannya ternyata lebih rumit. Makhluk itu sendiri, kemungkinan besar, bahkan tidak masalah. Itu adalah tindakan mengalahkan musuh yang kuat setelah bersentuhan dengan patung yang memanggil memori dari pelupaan. Itulah mengapa mereka menerima Midnight Sat bahkan sebelum mengetahui betapa pentingnya monumen kuno ini. Sunny, Nevis dan Casey telah berlindung di atas patung ksatria kuno dan lama kemudian membunuh iblis Karapas. Tapi tidak, itu tidak masuk akal.
Jika ini benar, Sunni akan menerima sat memori lagi setelah mengalahkan pemakan mayat. Jadi, tidak ada kekejian yang kuat yang bisa dilakukan. Setiap patung tampaknya memiliki juara mimpi buruk yang diikat oleh ikatan tak terlihat. Decara Pace Demon, yang makhluk-makhluk itu gambarkan sebagai prajurit terkutuk dari legiun yang jatuh biasanya patuhi, terhubung ke patung ksatria. Matriark besi diikat ke patung pemburu. Dari patung mana daun sat berasal? Sang pembangun, yang monumennya entah bagaimana menjadi hidup dan sekarang mengembara di pantai yang terlupakan. Rumor mengatakan bahwa tuan pertama mengejarnya di sekitar labirin untuk waktu yang lama. Tapi entah kenapa, Sunni merasa ikat kepala logam itu tidak ada hubungannya dengan raksasa berjalan itu. Begitu banyak pertanyaan. Lagi pula, berapa banyak juara yang masih ada? Nevis bahkan belum mencoba mencari yang terikat pada pembangun, atau yang terikat pada pendeta. Berapa banyak sat memori yang sudah ada di tangan manusia? Di antara anggota kohort, sekarang ada 3. Dan mereka akan menantang kengerian yang mengerikan untuk mendapat kesempatan menerima yang keempat. Mengapa saya bahkan berasumsi bahwa hanya ada 3? Coba Elwork, platform garis bawah untuk pengalaman garis bawah membaca paling canggih. Sunni memiringkan kepalanya. Memang, fakta bahwa dia hanya melihat Midnight Sat, Zenith Sat, dan Dawn Sat tidak berarti bahwa Changing Star belum mendapatkan yang lain. Tidak termasuk memori yang sedang mereka buru, 3 lagi belum ditemukan. Berapa banyak yang sudah dia temukan? Dia tersenyum gelap. Ya, itu akan terungkap cepat atau lambat. Saat ini, bagaimanapun, ada masalah yang lebih mendesak. Sambil melirik Nevis, dia bertanya, apa yang terjadi jika aku mendapatkan kenangan itu? Seperti yang kau ingatkan dengan cerdik, aku bukan antekmu. Itu akan mengacaukan rencanamu, bukan? Sunni tidak bisa membayangkan Changing Star meninggalkan sesuatu yang begitu penting secara kebetulan. Namun, yang mengejutkannya, dia hanya mengangkat bahu, simpan saja, jika kau mau. Dia mengerutkan kening. Mengapa Nevis begitu acuh tak acuh tentang kemungkinan sat memori jatuh ke tangannya? Tunggu. Kenapa dia begitu acuh tak acuh tentang dia yang sudah memiliki Midnight Sat? Satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa tidak masalah siapa yang memegang sat memori. Selama itu berada di tangan manusia. Penjelasan lainnya membuat Sunni sangat tidak nyaman. Novel garis bawah cap garis bawah terus baru diterbitkan di sini. Elwork.com mungkin dia hanya yakin bahwa takdir akan mendorong keduanya ke arah yang sama. Jika ini benar, maka tidak masalah siapa di antara mereka yang memiliki pecahan. Dia berlama-lama sebentar, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yah, apa yang kita tunggu? Kamu tidak benar-benar mengharapkan salah satu dari kita untuk tetap tinggal sementara yang lain bertarung, kan? Ayo pergi dan berburu monster ini." Sejujurnya, walaupun Sunni bahkan tidak bisa membayangkan jenis makhluk mengerikan apa yang menjaga patung tersembunyi itu, dia hampir bersemangat untuk mengetahuinya. Dia ingin melihat kemampuan mereka berenam di bawah efek ajaib Dawn Sat. Dirinya sendiri khususnya. Akhirnya, mereka tiba di sebuah gua besar yang terletak di suatu tempat di kedalaman pegunungan yang kejam. Gua itu cukup besar untuk menampung seluruh Bright Castle dan bukit tempatnya berdiri di dalamnya. Menyaksikan ukurannya, Sunni mendapat firasat bahwa ada alasan mengapa pegunungan ini disebut Hollow. Saat pandangannya menembus kegelapan yang menguasai gua yang luas, Sunni tidak bisa menahan perasaan kagum yang mendalam. Lantainya tertutup pasir hitam, sedangkan dindingnya berkilau seperti batu obsidian.
Di tengah gua berdiri pilar batu hitam raksasa. Itu dikelilingi oleh perancah besar, yang terlihat kecil dan tidak signifikan di permukaannya. Siluet patung yang belum selesai dengan mudah terlihat, dipotong dari pilar raksasa oleh pematung tak dikenal. Batang atasnya hampir selesai, sedangkan bagian bawahnya masih terbungkus di dalam batu. Seolah-olah raksasa gelap berjuang untuk membebaskan dirinya dari tiang batu yang memenjarakannya. Dengan perasaan terkejut, Sunni menyadari bahwa dia mengenali detail baju zirah dan perisai raksasa yang belum selesai itu. Mereka sangat mirip dengan persenjataan yang dikenakan ksatria hitam yang menjaga katedral yang hancur. Dan untuk yang dimiliki batu suci juga. Mendongak, dia memastikan kepala patung raksasa itu hilang. Tentu saja, semua itu hanya membutuhkan sepersekian detik. Kemudian, Sunni buru-buru melihat ke bawah, berusaha memperhatikan penjaga gua obsidian ini sebelum makhluk itu memperhatikan mereka. Tapi sudah terlambat. Begitu anggota rombongan memasuki gua, sesuatu bergerak dalam kegelapan di dasar patung, lalu melangkah maju. Sunni menggigil. Kutukan. Berdiri di atas pasir hitam, makhluk mengerikan yang menyerupai persilangan antara singa dan gagak merentangkan banyak anggota tubuhnya. Tubuhnya pucat seperti mayat, sedangkan kepala dan dadanya ditutupi bulu-bulu gelap. Ukurannya sangat besar, dengan otot menggelinding seperti kabel baja di bawah kulit. Makhluk itu memiliki 2 kaki belakang yang kuat dan 6 kaki lainnya yang menonjol dengan berantakan dari dadanya yang lebar, masing-masing diakhiri dengan 1 set cakar yang mematikan. Tapi ciri paling menakutkan yang dimilikinya adalah paruh hitam bergerigi panjang. Itu adalah Spire. Kurir, hanya itu yang sempat Sunni teriakkan sebelum makhluk keji itu menerjang ke depan, meledak menjadi angin puyuh kelaparan, kegilaan, dan kematian. Budak Bayangan Bab 258. Sunni pernah berhadapan dengan Spire Messenger sekali. Saat itu, makhluk keji itu telah membunuh beberapa pemburu berpengalaman dalam rentang waktu hanya beberapa detik, dan sisanya hanya terhindar dari nasib ini karena kekuatan Evi. Itu dan fakta bahwa utusan Tuhan tidak perlu melawan mereka dan memilih untuk mundur dan mencari mangsa yang lebih mudah. Tidak ada tempat untuk mundur di gua tersembunyi ini. Sunni bahkan tidak tahu bagaimana kekejian terbang itu bisa sampai di sini. Namun, dia juga bukan anak yang tidak berpengalaman seperti beberapa bulan yang lalu. Sunni tumbuh jauh lebih kuat. Gudang kenangannya lebih baik sekarang. Keterampilan dan tekniknya jauh melampaui apa yang dia ketahui di masa lalu, dan jumlah pembunuhannya telah melampaui 100 makhluk mimpi buruk sejak lama. Ada juga Stone Sein. Tapi, yang terpenting, kenangannya diperkuat oleh Crown of Dawn. Secara teoritis, Sunni dapat menumpuk 3 pembesaran di Midnight Sun. 1 dari bayangannya, 1 dari mahkota ajaib, dan 1 dari bunga darah, selama seseorang berhasil membuat utusan itu berdarah. Mudah-mudahan, itu akan cukup untuk menembus celah antara manusia yang tidak aktif dan binatang jatuh dan memungkinkan dia untuk benar-benar melukai kekejian. Tidak seperti 2 kali sebelumnya dia mencoba memotong daging dari kengerian serupa. Pemakan mayat dan belut raksasa, yang telah mencoba mencari tumpangan pada raksasa kuno. Nov garis bawah Els terbaru diterbitkan garis bawah di sini lebih besar dari Elward Cheom. Tapi pertama-tama, dia harus bertahan hidup. Menilai bahwa kain kafan dalang memiliki peluang yang layak untuk menahan pukulan dari Messenger berkat peningkatan downside, tetapi juga bahkan tidak mau mengujinya, Sunni terjun ke samping. Sesaat kemudian, kekejian besar itu bertabrakan dengan 2 perisai.
Satu milik Evie, yang lain milik Stone Sein. Paruh yang mengerikan itu turun, mengarah ke pemburu wanita. Jika sebelumnya, perisai bundar yang melindungi Evie dari lutut ke bahu akan mudah ditembus dan dirobek, seolah-olah terbuat dari kertas, bukan logam. Namun karena aura pemberdayaan yang terpancar dari Downsat, entah bagaimana bisa bertahan. Namun, kekuatan tumbukan itu masih melemparkan keduanya kembali. Bahkan Shadow Sein, yang dagingnya terbuat dari batu dan beratnya sesuai, diluncurkan ke udara seperti boneka yang terbuat dari bulu dan kain. Tapi mereka telah membeli kelompok itu saat yang berharga untuk berkumpul kembali dan melakukan serangan balik. Saat Kai dan Casey terbang ke arah yang berbeda, menciptakan jarak antara mereka dan kekejian yang ganas, Nevis dan Caster menyerang dari samping. Satu pedang bersinar dengan pancaran cahaya putih cemerlang, sementara pedang lainnya bersinar dengan cahaya hijau seperti hantu. Namun, utusan Tuhan itu masih sangat tangguh. Kenangan yang dimiliki oleh kelompok itu mungkin telah ditingkatkan, tetapi tuan mereka tetap sama. Mereka tidak bisa bersaing dengan makhluk kejatuhan dalam hal kekuatan dan kecepatan mentah. 2 dari 6 kaki depan monster itu mengayun ke depan, membelokkan pedang. 2 tembakan lagi ke manusia yang menyerang, memaksa mereka mundur sementara hampir tidak bisa bertahan hidup. Kemudian, utusan itu memutar lehernya dan menangkap Kai di hadapannya. Konten garis bawah ini diambil dari Elward, Joe sayap hitamnya yang kuat menghantam, menciptakan badai kecil yang membuat Nevis dan Caster terlempar ke samping. Menggunakan kaki belakang yang kuat untuk melemparkan dirinya ke udara, kekejian itu menerjang pemanah yang mundur, yang memutar tubuhnya dalam upaya putus asa untuk mengarahkan busurnya. Dan kemudian, tiba-tiba, bilah segitiga memotong busur di sekitar salah satu kakinya dan mengikat tali tak terlihat di sekelilingnya. Omong kosong. Hanya itu yang sempat Sunny pikirkan sebelum tangannya tersentak ke depan dengan kekuatan luar biasa. Namun, inilah yang dia inginkan. Dengan Darkwing berubah menjadi kabur di belakang punggungnya, Sunny menggunakan momentum tarikan untuk mengubah levitasi lambatnya yang menggelikan menjadi penerbangan nyata. Nyatanya, dia menembak ke arah utusan Tuhan seolah-olah seseorang telah meluncurkannya dari meriam. Midnight Sat melintas di udara dan menggigit daging keji itu. Lakukan. Memang, dengan bayangan dan Downsat yang menambahnya, pedang kuat itu mampu memotong daging binatang jatuh itu. Memang, rasanya seolah-olah dia sedang mencoba memotong batu. Ikuti novel garis bawah terkini di Elward, Om tapi itu sudah cukup. Sunny membidik pangkal sayap Messenger. Dengan semua kecepatan yang diberikan kepadanya dengan kombinasi menggunakan Darkwing untuk melayang dan Prolington untuk menciptakan momentum. Serangan yang dilakukan Sunny benar-benar menghancurkan. Faktanya, itu sangat kuat sehingga setiap tulang di tangannya hampir hancur. Tapi dia bukan orang yang berada di ujung pedang yang tajam. Midnight Sat memotong jauh ke dalam sayap kekejian yang keji itu, mengirimkan aliran darah yang mengalir ke tubuh pucatnya. Begitu mereka melakukannya, pesona bunga darah terbangun, membuat bilahnya semakin tajam. Tachi yang anggun merobek sayap, melumpuhkannya. Messenger tiba-tiba kehilangan kendali atas penerbangannya dan jatuh kembali ke tanah. Makan debu, bajingan. Namun, setelah beberapa saat bergembira, Sunny buru-buru menyingkirkan sayap kegelapan dan jatuh, mendarat di pasir agak jauh dari binatang buas itu. Sementara meluncur kembali ke lantai gua akan lebih nyaman, dia tidak akan menjadi bebek yang duduk. Sayap lumpuh atau tidak, Messenger masih bisa melompat dan menggunakan yang lain. Mungkin.
Pada saat yang sama ketika Sunni menyentuh tanah dan berguling, panah hitam yang mengancam tiba-tiba jatuh dari atas, menembus sayap kedua makhluk menakutkan itu. Namun, tidak ada darah yang keluar dari lukanya. Anak panah itu dengan rakus meminumnya, mencegah augmentasi bunga darah tumbuh sedikit lebih kuat. Kekejian itu tidak terhuyung-huyung dan perlahan berubah menjadi mumi seperti yang dimiliki laba-laba besi. Itu hanya mengguncang tubuhnya, menyebabkan panah itu hancur dan hancur menjadi aliran bunga api putih. Tapi Sunni tidak melihat semua itu. Dengan membelakangi messenger, dia sudah berlari ke arah patung raksasa dengan semua kecepatan yang dia miliki. Shadow Slave Bab 259. Sunni berlari ke arah patung itu secepat mungkin. Jumlah yang cukup besar, menurut standar manusia. Tidak, bahkan oleh sleeper lainnya. Saat angin bersiul di telinganya, bayangan itu terbang dari bilah Midnight Sun dan berbalik, mengamati kekejian yang terluka. Terlepas dari kenyataan bahwa sayapnya terkoyak, utusan Tuhan tampaknya tidak terganggu. Sebaliknya, ia membuka paruhnya yang mengerikan dan mengeluarkan jeritan yang mengentalkan darah, lalu menerjang manusia kecil itu dengan amarah yang bahkan lebih seperti binatang. Saya pikir itu tidak menyenangkan. Terlepas dari bahaya mematikan yang dihadapi rekan-rekannya, Sunni tidak berhenti untuk membantu mereka. Nevis mengatakan bahwa makhluk yang menjaga gua itu harus dibunuh oleh orang yang telah menyentuh patung kuno itu sampai seseorang menyentuhnya. Pertempuran ini hanyalah permainan yang sia-sia dan sangat berbahaya. Inti dari pertempuran adalah pembunuhan. Jika tidak ada yang benar-benar bertujuan untuk membunuh makhluk sialan itu, bagaimana mereka bisa berharap untuk bertahan hidup? Jadi Sunni membantu mereka, dengan cara tertentu. Di belakangnya, keadaan tidak berjalan baik untuk kelompok itu. Messenger terlalu besar, terlalu kuat, terlalu cepat untuk sekelompok sleeper, tidak peduli seberapa berbakatnya. Sudah merupakan keajaiban bahwa tidak ada dari mereka yang tercabik-cabik. Tapi berapa lama itu akan bertahan? Saat bayangan mengamati, paruh yang mengerikan itu turun lagi. Dan sekali lagi, memantul dari perisai kokoh Evie. Namun, kali ini, retakan lebar muncul di permukaan perisai bundar. Bahkan sebelum pemburu itu sempat bereaksi, beberapa anggota badan yang kuat menembak perisai yang retak, masing-masing menyerang dengan kekuatan bola meriam. Akhirnya, memori itu menyerah dan hancur bersamaan dengan lengan Evie. Sunni melihat pecahan tulang menembus kulit zaitunnya saat tulang itu terpelintir dengan sudut yang tidak wajar. Brengsek! Lebih cepat! Saat pilar batu hitam mendekat, dia melihat utusan itu mencoba menghabisi pemburu yang terluka itu dan digagalkan oleh orang suci batu. Secara bersamaan, Nevis berhasil menembus penghalang yang diciptakan oleh kaki depan makhluk itu. Pedangnya melesat dan menggigit daging pucat itu, meninggalkan luka yang dalam di sisi kekejian itu. Menilai bahwa dia cukup jauh untuk tidak takut dengan serangan mendadak yang diarahkan ke punggungnya, Sunni memerintahkan bayangan untuk berbalik dan kembali ke sisinya. Pandangannya tentang pertempuran segera menghilang, dan segera, bayangan itu menyusul dan melilit tubuhnya. Kecepatan Sunni menjadi 2 kali lipat. Dikejar oleh suara pertempuran sengit, dia mendekati patung yang belum selesai itu. Namun, sebelum dia sempat menyentuhnya, sesosok manusia tiba-tiba muncul di hadapannya secara kabur dan meluncur di atas pasir hitam, berhenti tepat di depan pilar batu. Itu adalah Castor. Legasi yang bangga tidak terlihat terlalu baik. Armor bersisiknya yang mengkilap robek oleh cakar binatang buas yang mengerikan itu, meninggalkan 4 luka dalam di dadanya yang berotot.
Darah mengalir dari mereka, membuat pemuda tampan itu pucat dan acak-acakan. Tidak, bukan hanya itu. Kester tampak agak aneh, entah bagaimana. Sunny tidak tahu persis apa yang salah dengannya. Namun, dia memperhatikan jimat kristal dalam bentuk jam pasir yang tergantung pada rantai perak di lehernya. Apa itu? Memori pesona. Aku tidak tahu kalau Kester punya pesona. Tidak membuang waktu, Legacy meletakkan tangannya yang berlumuran darah di patung itu dan menutup matanya sejenak. Dia tidak mengenakan satu punggung pun di lengkungan pualam. Benar, membuka matanya sedetik kemudian, Kester melirik Sunny dengan ekspresi gelap dan berubah menjadi buram sekali lagi, bergegas kembali untuk bergabung kembali dalam pertempuran. Begitu dia menghilang, Sunny menabrak pilar batu, menggunakannya begitu saja untuk menghentikan momentumnya. Memantul dari permukaan yang keras, dia berguling di tanah dan dengan gemetar bangkit berdiri. Ah, sialan, itu menyakitkan. Itu dianggap menyentuh patung itu. Kan, harus. Menoleh ke belakang, Sunny melihat Blood Arrow lain menusuk daging Spire Messenger dan hancur sesaat kemudian. Itu tidak dihancurkan, setidaknya, baru saja dikembalikan ke Kai. Penari pendiam berputar-putar di sekitar kekejian besar, membidik matanya. Rapier elegan itu adalah Echo, dan karena itu tidak menikmati pemberian Downsat, jadi itu lebih merupakan gangguan daripada ancaman nyata bagi binatang itu. Tetap saja, itu berhasil menghasilkan beberapa luka dangkal, menyebabkan bajingan itu berdarah. Itulah tepatnya yang dibutuhkan Sunny, darah sebanyak mungkin. Meluncurkan dirinya ke depan, dia memegang Midnight Sat di belakangnya dan berlari ke arah Messenger. Mari kita lihat siapa di antara kita yang bisa membunuhnya terlebih dahulu, Kester. Bukankah lucu jika tikus pinggiran seperti saya mendapat Ascended Memory ketiga, sementara legasi tinggi seperti Anda masih belum punya? Agak jauh dari mangsanya. Sunny memerintahkan orang suci batu untuk mengganti gaya bertarungnya. Yang paling disukai Shadow yang mengancam. Atau hanya dianggap paling cocok dengan peralatan dan situasinya. Adalah yang disengaja, elegan, dan mantap. Tapi bukan itu yang dibutuhkan Sunny saat ini. Yang dia butuhkan adalah pembantaian, kebiadaban, dan kekacauan berdarah. Berlama-lama sepersekian detik, Stone Saint tiba-tiba membuang perisainya, menggenggam pedangnya dengan kedua tangan, dan menerjang ke depan. Rahmat apapun yang dia miliki sebelumnya sekarang hilang. Alih-alih seorang ksatria yang mulia, bayangan sekarang muncul sebagai tukang daging biadab. Sepertinya dia tidak peduli tentang mempertahankan diri atau melindungi anggota kelompok lagi. Dia bahkan tidak terlalu peduli untuk membunuh musuh. Yang ingin dia lakukan hanyalah menimbulkan rasa sakit maksimum, jumlah kerusakan maksimum, dan, yang paling penting, jumlah pendarahan maksimum. Seperti yang Sunny perintahkan padanya. Saat dia berlari kembali, semakin banyak luka kecil, tetapi berdarah parah muncul di tubuh besar Messenger. Tubuh pucatnya sekarang setengah tertutup darah gelap. Pedang tersihir Kester menambahkan satu atau dua, tetapi sebagian besar berasal dari Shadow mengamuk dan Changing Star. Evie juga masih bertarung. Terlepas dari kenyataan bahwa lengannya patah parah dan ada busa berdarah di bibirnya, tombak yang indah itu menembus pertahanan kekejian dan meninggalkan bekas darah di kulitnya juga. Tapi tidak satu pun dari serangan ini yang cukup kuat untuk mengakhiri makhluk itu untuk selamanya. Sudah mendekati tempat pembantaian, Sunny menginginkan bayangannya mengalir ke Midnight Sat. Kekuatan Downsat membara di dalamnya, membuat pedang kokoh itu bernyanyi. Dan di atas itu semua,
bunga darah yang keji mengisinya dengan haus darah dan kelaparan yang tak terpuaskan. Tanpa melambat, Sunni menerjang Spire Messenger dan jatuh terlentang. Saat momentum mendorongnya ke depan, dia meluncur di atas pasir hitam dan mendorong Midnight Sat ke atas. Menusuk perut makhluk mengerikan itu, pedang setajam silet dengan mudah memotong kulit dan otot, memusnahkan kekejian dan menyebabkannya terhuyung-huyung dan jatuh. Shadow Slave Bab 260. Memang, dengan begitu banyak darah yang mengalir di tubuh pucat utusan Tuhan, pembesaran yang ganas dari bunga darah telah tumbuh jauh lebih kuat. Jika sebelumnya Sunni merasa seolah-olah sedang memotong batu, sekarang Midnight Sat mengiris daging keras dari kekejian itu hanya dengan sedikit masalah. Tentu saja, fakta bahwa itu ditujukan pada perut monster yang lembut bukannya bulu hitam adamantin juga memainkan perannya. Tachi memotong kulit pucat dan jaringan otot, merobek perutnya hingga terbuka. Saat darah, isi perut, dan jeroan berjatuhan dari luka mengerikan itu, Sunni meluncur dari bawah makhluk besar itu tepat pada waktunya untuk menghindari remuk karena beratnya. Meski begitu, utusan Tuhan belum mati. Apa? Kutukan. Berbaring telentang dalam posisi yang canggung, Sunni untuk sesaat tidak berdaya. Dia berharap bahwa serangannya akan jika tidak membunuh kekejian yang mengerikan itu secara langsung, maka setidaknya biarkan dia tertegun selama beberapa detik. Memberinya waktu untuk melepaskan diri dan pergi ke jarak yang aman. Tetapi makhluk itu tampaknya kebal terhadap rasa sakit dan ketakutan akan kematian yang dirasakan semua makhluk hidup. Meski menerima luka yang mematikan, itu hanya menjadi lebih ganas. Terhuyung-huyung oleh serangan tak terduga itu, Messenger kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Kepalanya membentur pasir hitam, mengirimkan awannya ke udara. Kemudian, mata bulatnya mengunci Sunni dan memerah karena kegilaan yang menakutkan. Mengetahui bahwa dia tidak akan cukup cepat, Sunni berusaha mati-matian untuk berguling. Tapi sudah terlambat. Paruh bergerigi yang menakutkan melesat ke arahnya, mengancam akan menusuknya melalui dada. Sialan. Namun, di saat-saat terakhir, sesosok manusia dengan baju besi hitam putih yang elegan tiba-tiba muncul di antara dia dan binatang yang menjijikkan itu. Pedang pijar menyerang, mendorong paruhnya sedikit ke samping. Alhasil, Messenger gagal membunuh Sunni. Sebaliknya, paruh itu menembus Starlight Legion Armor dan merobek bahu Changing Star, hampir memutuskan lengan kirinya. Nevis terlempar ke samping dalam hujan darah, sementara kekejian itu membuka mulutnya dan mengeluarkan jeritan memekakkan telinga lainnya. Untuk sesaat, waktu melambat. Sunni, yang baru saja berlutut, melihat sebilah pedang yang dikelilingi cahaya hijau mendekati leher utusan Tuhan. Caster tinggal beberapa detik lagi untuk menghabisi makhluk terkutuk itu. Tapi sebelum dia mendapat kesempatan, belati segitiga yang berat melintas di udara dan tenggelam ke mata makhluk itu, menembusnya cukup dalam untuk mencapai otak. Utusan itu membeku. Kepalanya yang mirip gagak jelek bergoyang sedikit. Paruhnya terbuka, memperlihatkan deretan gigi tajam dan lidah panjang, basah, merah tua. Melihat monster itu dengan ekspresi gelap, Sunni menarik tali Prolington, mendatangkan malapetaka di dalam tengkoraknya. Kunai merobek mata hitam bundar dalam perjalanan kembali, terbang ke udara dalam aliran darah, tulang, dan potongan materi otak. Akhirnya, makhluk itu mengejang dan jatuh ke tanah. Matanya meredup, lalu berkaca-kaca. Sudut mulut Sunni melengkung ke atas. Kamu telah membunuh monster jatuh, Curse Herald. Bayanganmu semakin kuat. Ayo, Anda telah menerima sebuah memori.
Kilatan kemenangan muncul di matanya yang gelap. Kelompok itu dalam keadaan menyedihkan. Tulang di lengan Evie hancur berkeping-keping, dengan serpihan tajam merobek kulitnya. Tulang rusuk dan paru-parunya juga terluka. Caster mengeluarkan banyak darah dari 4 luka yang tersisa di tubuhnya oleh cakar messenger. Kai kehilangan terlalu banyak darah karena blood arrow dan sekarang hampir pingsan. Lengan kiri Neve sebagian terputus dan hampir tidak melekat pada tubuhnya. Pemandangan itu mengerikan. Bahkan Stone Sein rusak parah. Hanya Sunny dan Casey yang kurang lebih utuh. Tapi itu semua sepadan. Spire Messenger sebenarnya sudah mati, sedangkan mereka tidak. Berbaring di atas pasir hitam, Evie tiba-tiba tertawa. Sunny memberinya tatapan aneh. Apakah kamu kehilangan akal? Apa yang kamu tertawakan? Pemburu itu mengangkat bahu, lalu meringis kesakitan. Oh, hanya saja. Aku sedang berpikir apakah kita adalah pahlawan legendaris sekarang atau hanya, kau tahu, orang-orang bodoh dengan ukuran legendaris. Kita semua di pemukiman luar kastil juga, kurasa mendengar cerita tentang eksploitasi luar biasa dari kelompok pertama ratusan kali. Membunuh messenger Spire yang membuat sarangnya di ruang singgasana, dan semua itu. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa aku benar-benar akan melakukan sesuatu yang mustahil juga. Dia menjadi diam, dan kemudian menambahkan, itu aneh. Sunny agak mengerti perasaannya. Namun, dia tidak akan mengakuinya. Dia tidak ingin namanya muncul dalam kalimat yang sama dengan kata pahlawan. Setelah semua yang dia alami, Sunny menjadi alergi terhadapnya. Dia menghela nafas. Kamu tahu bagaimana seseorang menjadi pahlawan mitos, kan? Sangat mudah, kamu hanya perlu melakukan sesuatu yang aneh dan kemudian mati. Bagian kematian adalah kuncinya, sebenarnya. Jadi aku lebih suka tidak menjadi pahlawan. Dengan itu, dia berdiri dan dengan lelah menghilangkan kenangan pertempurannya dan batu suci. Karena hanya Casey dan dia yang tidak terluka, mereka harus membantu semua orang merawat luka mereka. Nah, dalam hal ini, mereka hanya harus memastikan tidak ada yang mati sebelum Neve memanggil apinya dan menyembuhkan semua orang. Sunny tidak yakin dia bisa tetap sadar setelah itu. Berjalan ke pemimpin mereka, dia duduk, memandangnya, dan kemudian bertanya. Apakah kamu bodoh? Kenapa kamu melakukan itu? Dia meliriknya dengan ekspresi acuh tak acuh yang biasa, menegakkan punggungnya, dan berkata, apa maksudmu? Sunny menghela napas. Mengapa kamu berada di antara aku dan utusan Tuhan? Lihatlah keadaanmu saat ini. Dia menatapnya, lalu mengangkat bahu dengan satu bahu. Aku bisa menyembuhkan diriku sendiri, ingat? Kamu tidak bisa. Dia menggelengkan kepalanya. Aku juga ingat armorku 2 tingkat di atas milikmu. Kemungkinannya, aku bahkan tidak akan terluka parah. Nevis terdiam sebentar. Kemudian, dia hanya berkata, terlalu beresiko. Sunny tidak bisa menahan tawa. Dewa, aku hanya tidak mengerti. Aku benar-benar tidak mengerti. Kadang-kadang kamu sangat licik, tapi di lain waktu, kamu sangat naif. Itu tidak masuk akal. Changing Star tidak merespon untuk waktu yang lama dan hanya menatapnya. Ketika dia menjawab, nadanya datar seperti biasanya, kembali padamu.